sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah, ya, bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa memutuskan tidak lagi menjadi pihak yang aktif mengawal polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Setelah sekitar 1 tahun terlibat dalam kajian ilmiah dan proses hukum, ia memilih kembali berkonsentrasi pada profesinya di bidang kesehatan. Keputusan tersebut disampaikan menjelang genap 1 tahun peluncuran buku Jokowi's White Paper, karya yang disusunnya bersama Roy Suryo dan Rismond Sianibar. Dr. Tifa menilai kontribusinya dalam persoalan tersebut telah selesai karena seluruh kajian ilmiah yang menjadi tanggung jawabnya sudah dipublikasikan. Oleh sebab itu, ia ingin kembali menjalankan aktivitas sebagai dokter dan peneliti di bidang kesehatan. Pernyataan itu disampaikan Tifa dalam tayangan di kanal YouTube Dr. Tifa Channel pada Kamis 6 Agustus 2026. Selain melakukan penelitian, Dr. Tifa mengaku menjalani proses hukum yang panjang selama sekitar 450 hari. Ia menyebut pernah berstatus sebagai saksi, terlapor, tersangka, hingga terdakwa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Momentum penting menurutnya terjadi ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukannya pada 23 Juli 2026. Ia menilai perkembangan tersebut menjadi salah satu alasan untuk mengakhiri keterlibatan aktif dalam polemik tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Memerdekakan diri saya sendiri dari persoalan polemik ijazah ya. Saya ya insya Allah akan terus bersedia menjadi ahli maupun menjadi saksi fakta bagi pengadilan-pengadilan yang menyidangkan kasus ijazah ini. Tetapi untuk saya sendiri, saya harus berjalan, saya harus melangkah kepada domain-domain yang selama ini juga sudah saya tekuni di White Paper. Nah, kemudian sejalan dengan itu selama kurang lebih 450 hari juga saya sudah menjadi pelaku hukum di situ. Dalam hal ini saya sebagai saksi, lalu kemudian terlapor, lalu kemudian tersangka, dan pada akhirnya menjadi terdakwa yang alhamdulillah pada tanggal 23 Juli 2026 ya, pada sidang yang sudah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya akan bebas dari segala dakwaan, alhamdulillah wa syukurillah ya. Itu adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir ya, saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah ya, bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Dan alhamdulillah juga teman-teman para ilmuwan yang sekarang ini sudah mulai speak up ya, dan mulai dengan penelitian yang bergerak pada domainnya masing-masing juga udah bekerja dan memberikan hasil yang sangat positif ya. Salah satu hasil yang spektakuler yaitu trio Bon Jovi ya, Ibu Dr. Leonie Lydia, Pak Lukas Warso, dan salah satu temannya itu sudah berhasil mendapatkan hasil ya dalam bentuk pengadilan PT UN telah memenangkan gugatan mereka ya yang banding UGM, sehingga UGM harus membuka 20 dokumen yang terkait dengan ijazah Joko Widodo yang mereka minta sebagai dokumen publik ya. Kemudian untuk saya sendiri, alhamdulillah saat ini ya, ini adalah buku ke-7 saya, buku kontroversi vaksin, alhamdulillah sudah terbit ya, dan ini akan insya Allah akan saya launching di tanggal 17 Agustus 2026 kembali sebagai hadiah bagi saya untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Umur negara kita sudah cukup panjang usianya ya, kalau manusia itu sudah masuk lansia ya, late lansia ya, lansia lanjut. Nah, ini kembali lagi menjadi momentum bagi saya untuk memerdekakan diri saya sendiri dari persoalan polemik ijazah ya. Saya ya insya Allah akan terus bersedia menjadi ahli maupun menjadi saksi fakta bagi pengadilan-pengadilan yang menyidangkan kasus ijazah ini. Tetapi untuk saya sendiri, saya harus berjalan, saya harus melangkah kepada domain-domain yang selama ini juga sudah saya tekuni. Ya, buku kontroversi vaksin ini menjadi sebuah momentum bagi saya untuk hijrah ya, dan kitoh ya, kembali kepada
domain keilmuan saya, yaitu ilmu kesehatan. Mudah-mudahan semua pihak memahami keputusan saya, dan sekali lagi bahwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran terutama bagi kebaikan dan kepentingan umat manusia terus saya jalankan, insya Allah dengan istiqomah dan dengan penuh konsisten serta bertanggung jawab. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.